sharekin. Kumane ku orang Jril. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil daripada analisis strategi pengembangan bisnis pada PT Mahir Berlian Pusaka dalam menghadapi tantangan pasar global, di mana analisis ini adalah untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah manajemen strategi. Jadi analisis ini kita atau kami menganalisis faktor eksternal maupun internal juga strategi bisnis pada perusahaan ini. Faktor eksternal internalnya mungkin ada analisis testel juga analisis SWOT. Oke, next. Mungkin ini ada nama-nama kelompok atau rekan-rekan saya, di mana ini ada nama saya sendiri, Adil Muhammad Ardiansah, ada Anissa Rosdiani, Colin Francisca Nazara, Rosa Safitri, serta Widya Mukaromah. Mungkin untuk sejarah perkembangan daripada PT Mahir Berlian Pusaka ini akan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Rosa Safitriani. Padanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada sejarah perkembangan pada PT Mahir Berlian Pusaka. PT Mahir Berlian Pusaka adalah perusahaan yang bergerak di bidang developer real estate yang berlokasikan di Kota Sukabumi. Dengan berfokus pada inovasi dan kualitasnya, perusahaan ini memulai proyek pertamanya di Kota Sukabumi pada tahun 2011, yang berhasil menarik perhatian pasar dan membangun reputasi yang solid. Next. Selanjutnya yaitu ada tujuan proyek. Yang pertama, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman SWOT pada perusahaan. Selanjutnya, itu mengevaluasi strategi yang sudah diterapkan oleh perusahaan untuk memperluas pangsa pasar globalnya. Selanjutnya, merumuskan strategi alternatif yang bisa diterapkan untuk menghadapi persaingan-persaingan global dan meningkatkan daya saing pada perusahaan. Yang terakhir, yaitu memberikan rekomendasi implementasi strategi untuk meningkatkan performa dan pertumbuhan bisnis di perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya itu ada visi dan misi pada PT Mahir Berlian Pusaka. Untuk visi itu tersendiri yaitu menjadi perusahaan pengembangan atau developer properti terbaik, terpercaya dan terinovasi yang mampu bersaing di tingkat nasionalnya. Maupun misi yaitu memberikan pelayanan terbaik dan membuat produk yang berkualitas, lingkungan yang nyaman, aman, dan sehat. Membangun manajemen perusahaan yang profesional, serta menjaga kesinambungan pertumbuhan perusahaan, menjalin hubungan kerjasama dengan mitra usaha yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Lalu memaksimalkan potensi setiap properti yang dikembangkan melalui pengembangan terintegrasi untuk memberi nilai tambah yang tinggi. Selanjutnya itu menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Baik, di sini ada struktur organisasi pada PT Mahir Berlian Pusaka. Yang pertama itu pasti ada komisaris, di bawah komisaris ada direktur utama, di bawahnya lagi ada direktur operasional dan keuangan, lalu ada direktur marketing, dan direktur HR dan GA. Dan dibawahi dengan staf-staf yang bisa dilihat di struktur organisasi tersebut. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya, pada Muhammad Ajral, dipersilakan. Oke, baik di sini saya akan memaparkan terkait analisis pestel, di mana semua informasi analisis pestel maupun SWOT ini kami dapatkan dari
divisi HR, juga divisi marketing. Di mana analisis pasar ini adalah singkatan dari political, ekonomi, sosial, teknological, environmental, serta legal. Oke, next. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait political atau faktor politik. Nah, jadi faktor politik ini sangat mempengaruhi kegiatan bisnis pada PT Mahir Berlian Pusaka. Contohnya, kebijakan pemerintah sangat berpengaruh, seperti pajak pertambahan nilai atau PPN subsidi, juga penambahan kuota subsidi, dan pengurangan kuota subsidi dapat memiliki dampak besar terhadap arus kas atau juga strategi pemasaran perusahaan. Nah, sehingga perusahaan harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebijakan ini. Misalnya, jika pemerintah menambah kuota subsidi, perusahaan harus mempersiapkan diri untuk memenuhi permintaan yang meningkat dan mempercepat proses pembangunan. Nah, sebaliknya, jika terjadi pengurangan kuota subsidi, perusahaan perlu mengkaji ulang strategi pemasaran dan penetapan harga agar tetap kompetitif dan menarik bagi calon pembeli. Nah, selanjutnya ada ekonomik atau faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi ini berpengaruh terhadap bisnis perusahaan. Contohnya, ketika terjadi fluktuasi mata uang, daya beli konsumen juga dapat terpengaruh, juga berdampak langsung pada permintaan properti. Nah, dalam situasi ini, perusahaan juga harus melakukan manuver strategis dengan mempertimbangkan potensi ekonomi yang ada untuk menentukan langkah-langkah ke depan dalam merumuskan strategi bisnis. Nah, ketika nilai mata uang turun juga itu sangat berpengaruh. Biasanya para investor menjadi lebih berhati-hati dan juga enggan untuk berinvestasi, mengingat risiko yang lebih tinggi dan tidak ketidakpastian pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan kondisi ini, misalnya dengan mengevaluasi kembali proyek yang sedang berjalan, mencari peluang di segmen pasar yang lebih stabil, atau mengembangkan program pemasaran yang lebih menarik untuk menarik perhatian konsumen. Nah, selanjutnya itu ada sosial atau faktor sosial. Jadi faktor sosial ini juga berpengaruh terhadap bisnis, terutama dalam aspek pemasaran seperti gaya hidup masyarakat. Nah, contohnya, saat ini banyak pasangan muda yang baru menikah. Nah, pasangan muda ini pasti sudah mulai memikirkan untuk berinvestasi di properti. Nah, pengaruh faktor sosial ini sangat berperan dalam keputusan bisnis yang perusahaan ambil. Jika sebelumnya perusahaan menggunakan metode pemasaran yang lebih tradisional atau kuno, kini perusahaan merasa perlu untuk mengikuti tren yang digemari oleh generasi muda. Nah, selain itu, perusahaan juga mulai melakukan perubahan pada desain rumah yang ditawarkan. Misalnya, awalnya sekarang mengadopsi desain yang minimalis, namun tetap elegan dan mengedepankan elemen alami, di mana ini banyak digemari oleh pasangan muda atau generasi sekarang. Nah, semua inovasi ini lahir dari pengamatan atau analisis terhadap selera dan gaya hidup masyarakat yang terus berubah. Apabila perusahaan tidak mengikuti perubahan dalam gaya hidup dan selera konsumen, bisnis ini akan tertinggal jauh. Oleh karena itu, perusahaan terus beradaptasi dengan dinamika sosial dan juga mengimplementasikan strategi yang relevan agar tetap kompetitif di pasar properti. Oke, selanjutnya ada eh, teknologikal. Jadi teknologikal ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan bisnis. Yang asalnya masih mengamalkan cara lama, mau tidak mau perusahaan juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena jika tidak, perusahaan akan tertinggal oleh kompetitor, terutama dalam strategi pemasaran yang perusahaan terapkan untuk memperluas jangkauan pasar. Saat ini, perusahaan sudah memanfaatkan digital marketing, terutama melalui platform sosial media, seperti alat pemasaran yang efisien. Seiring dengan pengembangan zaman dan kemajuan teknologi, sangat jelas bahwa teknologi ini berdampak besar pada kelangsungan bisnis perusahaan. Nah, ini berikut penuturan dari divisi marketingnya. Jadi contohnya dalam interaksi dengan konsumen, perusahaan mempunyai inovasi. Perusahaan juga mempunyai inovasi dengan menerapkan program CRM atau Customer Relationship Management. Jadi program ini untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Jadi perusahaan juga tidak hanya menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, tetapi juga untuk menggali informasi mengenai kebutuhan konsumen melalui interaksi platform seperti di Instagram, terus live juga di TikTok, serta mencari sumber informasi di berbagai platform lainnya. Nah, perusahaan juga dapat mengevaluasi strategi pemasaran mana yang paling tepat untuk memenuhi harapan konsumen. Oke, next. Oh,
Lanjut, ada environmental atau faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini juga mempengaruhi bisnis. Di antaranya adalah kebijakan lingkungan dan perubahan iklim cuaca. Jadi bisnis properti ini kan memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan. Salah satu contohnya yaitu kebijakan lingkungan adalah dari kebijakan pemerintah untuk menyediakan ruang terbuka hijau. Jadi kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap bisnis karena beberapa alasan. Di antaranya ada ruang terbuka hijau tadi dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya. Juga menarik minat konsumen yang mencari lingkungan yang sehat dan nyaman. Terus yang kedua, ada perusahaan harus mematuhi regulasi yang ditetapkan. Juga regulasi ini dapat mempengaruhi desain dan rencana pengembangan proyek. Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban tersebut, dapat berakibat pada sanksi hukum atau denda yang merugikan. Nah, perubahan iklim juga memberikan dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Misalnya, saat musim hujan, pembangunan rumah otomatis akan terhambat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan keterlambatan dalam pencapaian target profit perusahaan. Keterlambatan ini dapat mempengaruhi arus kas dan rencana investasi, sehingga perusahaan perlu merencanakan mitigasi risiko dengan baik untuk menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh perubahan cuaca. Nah, selanjutnya ada legal atau hukum. Jadi faktor hukum ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bisnis. Mungkin mirip-mirip dengan faktor politikal, terutama bagi di perumahan, faktor hukum ini sangat berpengaruh ya. Contohnya seperti regulasi tentang kenaikan upah minimum dapat berdampak langsung pada biaya operasional perusahaan. Nah, jika upah pekerja meningkat, developer juga atau perusahaan juga harus menyesuaikan anggaran pembangunan yang dapat mempengaruhi harga jual properti dan pada akhirnya daya tarik bagi konsumen. Selain itu, hukum juga menjadikan perlindungan konsumen sangat berpengaruh. Regulasi yang ketat mengenai kualitas bangunan, keamanan, dan transparansi informasi kepada pembeli dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Jika perusahaan atau developer tidak mematuhi hukum perlindungan konsumen, hal ini dapat mengakibatkan sanksi hukum atau tuntutan, juga kerugian finansial akibat kehilangan kepercayaan dari pasar. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, threat. Strength yang berarti keunggulan atau kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, opportunity yang berarti peluang, threat yang berarti ancaman. Sini menurut penuturan dari pihak perusahaan, di mana strength atau keunggulan perusahaan itu terletak pada strategi bisnis yang visioner. Ya, contohnya seperti perusahaan selalu berusaha untuk selangkah lebih maju dibandingkan dengan developer perumahan lain, khususnya dalam pemasaran. Perusahaan ini jadi menjadi yang pertama dalam penerapan berbagai promo seperti program all-in serta menggabungkan strategi pemasaran offline juga online. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk tetap berada di garis depan menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, jadi strategi perusahaan ini bisa dikatakan selangkah lebih maju dari eh, pesaing atau kompetitor yang lain. Nah, selain itu perusahaan juga unggul dalam digital marketing. Nah, perusahaan ini aktif melakukan promosi di platform digital dan hasilnya sangat memuaskan. Ternyata perusahaan menjalin kerjasama juga dengan berbagai pihak terkait yang memudahkan dalam proses perizinan sehingga mengembangkan proyek dapat berjalan lebih lancar. Nah, perusahaan juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan kepada karyawan, baik dalam aspek teknologi maupun praktik lapangan, di mana ini merupakan bentuk pemberdayaan yang diyakini akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tim. Perusahaan juga memiliki lokasi yang strategis dekat dengan pusat kota, tentu saja meningkatkan daya tarik bagi calon pembeli. Selain itu, perusahaan selalu memberikan update kepada konsumen mengenai perkembangan pembangunan rumah dan menyediakan saluran komunikasi yang terbuka bagi mereka untuk menyampaikan keluhan dan pertanyaan. Nah, dengan langkah-langkah ini, perusahaan berusaha untuk menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen dan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Jadi perusahaan ini masih punya kelemahan ya, yang terletak dalam hal pemberdayaan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan secara rutin mengadakan berbagai pelatihan untuk karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Pelatihan ini juga tidak hanya
difokuskan pada aspek teknis, tetapi juga mencakup pengembangan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu. Nah, dengan memberikan pelatihan yang beragam, perusahaan berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan individu. Selain itu, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi karyawan, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan di tempat kerja dan berkontribusi secara maksimal terhadap tujuan perusahaan. Selanjutnya ada opportunity atau peluang yang dimiliki oleh perusahaan ini. Perusahaan ini memiliki peluang yang terletak pada pemanfaatan platform media sosial untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi celah pasar di kalangan konsumen. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi, banyak konsumen yang lebih aktif di dunia digital, sehingga memanfaatkan media sosial menjadi strategi yang efektif untuk menjangkau audiens atau konsumen yang lebih luas. Sementara itu, sejumlah kompetitor masih menggunakan metode pemasaran tradisional yang dapat mengakibatkan keterbatasan dan dalam menjangkau pasar yang lebih besar. Maka dari itu, perusahaan dapat memanfaatkan peluang kompetitif dengan menerapkan strategi pemasaran campuran atau mix marketing yang mengintegrasikan pemasaran secara online maupun offline. Jadi metode ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen di berbagai saluran, baik melalui iklan digital, kampanye media sosial, maupun acara pemasaran langsung, atau melalui pameran atau event-event yang lainnya. Nah, dengan demikian, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan visibilitas produk, tapi juga dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumen, seperti mendengarkan kebutuhan mereka, menganalisis pasar, juga membangun hubungan yang lebih kuat. Nah, selanjutnya ada threat atau ancaman. Jadi salah satu ancaman utama adalah banyaknya kompetitor yang beroperasi di pasar. Dengan semakin ketatnya persaingan, perusahaan harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk serta layanan agar tetap menarik konsumen. Ya, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa di daerah Sukabumi ini semakin banyak perusahaan developer perumahan, sehingga PT Mahir Berlian Pusaka ini harus mengembangkan strategi juga menjadikan ancaman. Nah, selain itu, kebijakan pemerintah juga dapat menjadi ancaman, terutama jika ada regulasi baru yang membatasi operasional atau meningkatkan biaya produksi. Contohnya, perubahan dalam peraturan perpajakan atau perizinan juga dapat mempengaruhi arus kas atau profit atau profitabilitas perusahaan. Nah, tantangan pasar global juga merupakan faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan. Seperti perusahaan ini kini bersaing tidak hanya dengan perusahaan lokal, tapi juga dengan perusahaan internasional yang memiliki teknologi lebih canggih dan kapasitas produksi yang lebih besar. Contohnya, seperti sudah banyak perumahan atau developer di Jawa Barat, khususnya di Sukabumi, yang ownernya berasal dari luar negeri. Nah, otomatis pasti banyak yang kompetitor atau perusahaan ini yang mempunyai teknologi maupun strategi pemasaran efektif untuk bersaing. Nah, hal ini juga menciptakan tekanan-tekanan tambahan untuk meningkatkan efisiensi operasional, juga inovasi produk agar dapat bersaing secara efektif pasar global. Nah, selain itu, fluktuasi nilai tukar dan kondisi ekonomi internasional dapat mempengaruhi daya saing dan profitabilitas perusahaan. Perusahaan juga harus untuk lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi pasar global. Nah, ada di sisi internal juga faktor sumber daya atau SDM-nya memainkan peran yang sangat penting. Jika banyak karyawan yang enggan untuk mengikuti program pemberdayaan yang tadi saya sebutkan, eh, karyawan juga tidak akan terlatih atau tidak bisa berkompetitif baik, mungkin tidak mau beradaptasi dengan perubahan pasar atau teknologi yang dapat mengakibatkan ketertinggalan dibandingkan kompetitor yang lain. Nah, selain itu, kurangnya motivasi dan keterlibatan karyawan dapat berdampak juga pada produktivitas dan kualitas kerja yang pada akhirnya mempengaruhi reputasi dan perusahaan dan posisi perusahaan di pasar. Nah, eh, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada analisis strategi yang diterapkan. Nah, yang pertama ada evaluasi strategi korporat dan bisnis. Nah, perusahaan selalu melakukan evaluasi terhadap strategi korporat dan bisnis yang telah diterapkan melalui berbagai metode. Salah satunya, cara yang dilakukan adalah dengan mengadakan weekly achievement review dan monthly evaluation. Nah, dalam setiap pertemuan mingguan, dan bulanan, perusahaan melakukan analisis menyeluruh terhadap pencapaian yang telah diraih. Nah, jika strategi yang diterapkan terbukti kurang efektif, perusahaan segera mengidentifikasi kesalahan dan merumuskan ulang pendekatan yang lebih baik untuk bulan berikutnya. Nah,
eh, pengawasan secara intensif juga menjadi bagian penting bagi proses evaluasi ini. Setiap divisi di perusahaan diwajibkan untuk menyusun laporan berkala yang memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja setiap unit secara lebih mendetail. Dengan cara ini, perusahaan dapat dengan cepat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penguatan. Nah, dalam hal strategi bisnis, perusahaan menerapkan pendekatan pemasaran yang bersegmentasi. Nah, perusahaan secara cermat memilah konsumen mana yang cocok untuk produk subsidi eh, dan mana yang lebih sesuai untuk produk komersial. Kemudian, pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk yang tepat kepada audiens yang tepat juga, sehingga meningkatkan peluang konversi penjualan. Salah satu strategi yang telah memberikan dampak signifikan adalah tim khusus untuk menangani pemasaran digital. Namun setelah merekrut divisi digital marketing, perusahaan melihat peningkatan yang signifikan dalam profitabilitasnya. Tim ini telah berhasil mengoptimalkan kehadiran perusahaan di platform digital. Nah, menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan interaksi dengan audiens yang lebih luas. Nah, yang kedua ada analisis keberhasilan atau kekurangan strategi yang diterapkan. Nah, untuk keberhasilan strategi yang diterapkan, perusahaan saat ini bisa dikatakan bahwa secara keseluruhan telah berhasil. Bisnis perusahaan telah menunjukkan perkembangan yang baik dengan peningkatan dalam hal penjualan dan ekspansi pasar. Eh, Nah, keberhasilan ini dapat diukur melalui pertumbuhan profitabilitas dan peningkatan kepuasan pelanggan, yang menunjukkan bahwa strategi pemasaran dan pengembangan produk yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun, di balik keberhasilan tersebut, perusahaan juga menghadapi berbagai tantangan dan kekurangan. Mengingat bisnis yang dijalankan berbasis resiko, ada beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja seperti fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, dan persaingan semakin ketat yang tadi sempat dijelaskan oleh Ajril. Nah, selain itu, tantangan pasar global juga menjadi perhatian umum. Persaingan tidak hanya datang dari pemain lokal, tetapi juga dari perusahaan internasional yang memiliki sumber daya dan teknologi lebih besar. Nah, contohnya, jika suatu strategi pemasaran tidak memberikan hasil yang diharapkan, perusahaan akan melakukan riset pasar untuk memahami preferensi konsumen lebih baik dan menyesuaikan pendekatan yang digunakan. Kemudian juga kegagalan. Nah, ada juga kegagalan dalam beberapa proyek juga memiliki bagian dari proses belajar. Nah, hal ini telah memberikan pelajaran berharga bagi perusahaan untuk memperbaiki pendekatan ke depan. Saat menghadapi kekurangan dan kendala, perusahaan mengambil langkah proaktif dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi yang diterapkan. Proses melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi yang diterapkan. Nah, hasil yang telah dicapai dan pengidentifikasian area yang perlu diperbaiki dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya mencari solusi untuk masalah yang ada, tetapi juga berusaha untuk menemukan cara-cara alternatif yang lebih efektif dalam menjalankan strategi bisnis. Seperti itu. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya, Corin Francisca. Selanjutnya ada perumusan strategi baru. Yang pertama ada formulasi strategi alternatif.
Perusahaan memiliki strategi alternatif, yaitu pada penggunaan model joint venture atau kerjasama dengan pihak yang dapat memberikan keuntungan strategi. Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan tidak hanya dapat menghemat anggaran, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam pelaksanaan proyek. Selain dari adanya strategi alternatif, perusahaan juga mempunyai strategi bisnis yang di mana strategi ini diharapkan bisa bersaing di pasar global dengan memperluas sektor usaha ke bidang-bidang baru yang menjanjikan, seperti sektor pariwisata, pendidikan, dan juga pertanian. Dengan memasuki sektor pariwisata, perusahaan dapat mengembangkan paket wisata yang menarik dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Di dalam bidang pendidikan, perusahaan dapat berinvestasi dalam program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang tidak hanya dapat memberikan nilai tambahan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan peluang bisnis baru. Di sektor pertanian, perusahaan dapat berkolaborasi dengan petani lokal untuk meningkatkan produktivitas dan menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan. Melalui diversifikasi ke berbagai sektor ini, perusahaan berupaya untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu industri, sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, perusahaan berkomitmen untuk tidak hanya mencapai keberhasilan finansial, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Next. Selanjutnya ada implementasi strategi. Rencana implementasi strategi perusahaan akan dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, dimulai dengan evaluasi rutin terhadap strategi korporat bisnis yang telah diterapkan. Pertama, perusahaan akan mengadakan weekly achievement review dan monthly evaluation yang akan melibatkan semua divisi untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap pencapaian yang diraih. Jadi, setiap divisi diwajibkan untuk menyusun laporan berkala. Ini memungkinkan identifikasi cepat terhadap area yang memerlukan perbaikan. Jika ditemukan strategi terbukti kurang efektif, manajemen akan segera merumuskan pendekatan baru untuk bulan berikutnya. Namun, jika strategi berhasil, maka akan dilanjutkan dan dikembangkan lebih lanjut. Selain dari adanya rencana implementasi strategi, perusahaan juga akan menerapkan pendekatan pemasaran tersegmentasi, di mana ini mencakup tim pemasaran yang akan secara cermat menganalisis konsumen untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Perusahaan telah mengembangkan divisi digital marketing yang baru dibentuk dengan alokasi anggaran untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya yang dibutuhkan. Dari langkah-langkah ini, perusahaan akan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan juga profitabilitas melalui evaluasi yang intensif dan strategis yang dinamis. Selanjutnya ada budaya organisasi di PT Mahir Berlian Pusaka. PT Mahir Berlian Pusaka memiliki budaya organisasi yang dikenal dengan sebutan CARE. Ini mencakup 4 nilai utama yang sangat penting dalam membentuk identitas dan juga cara kerja perusahaan. Yang pertama ada credibility. Ini adalah interaksi dan juga keputusan yang diambil. Kredibilitas bukan hanya sekedar dapat dipercaya, tetapi juga mencakup kualitas, kapabilitas, dan kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan antara rekan kerja, antara mitra bisnis, dan juga pelanggan. Dengan membangun kredibilitas di PT Mahir Berlian Pusaka berupaya untuk menciptakan hubungan yang solid dan juga saling menghormati. Yang kedua ada accountability.
Ini adalah tanggung jawab setiap individu terhadap tugas dan juga amanat yang diberikan oleh perusahaan. Di dalam konteks bisnis, perilaku akuntabel berarti setiap karyawan berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan integritas dan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Yang ketiga ada reliable. Ini adalah konsisten dan kemampuan untuk diandalkan. Di dalam dunia kerja, menjadi individu yang reliable ini menunjukkan dedikasi dan juga komitmen dalam melaksanakan tugas. Yang keempat ada energi. Ini adalah kemampuan untuk melakukan kerja dan daya yang diperlukan untuk menjalankan berbagai proses kegiatan. Di PT Mahir Berlian Pusaka, energi juga berarti semangat untuk terus belajar, berinovasi, dan juga mencari solusi baru. Dari budaya ini mendorong setiap karyawan untuk tetap bersemangat dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anissa. Baik, selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian strategi. Di sini ada indikator kinerja untuk mengevaluasi implementasi strategi. Maksudnya, indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur sejauh mana strategi yang diterapkan dalam perusahaan berjalan dengan baik atau tidak. Ini juga meliputi metrik yang memastikan efektivitas dan kemajuannya gitu. Contohnya, matriks penjualan mengukur pertumbuhan penjualan bulanan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kayak misalkan jika penjualan meningkat 20% dibandingkan bulan lalu. Ini juga menunjukkan strategi pemasaran yang efektif gitu. Kemudian tingkat kepuasan pelanggan juga menggunakan survei pelanggan untuk mengumpulkan umpan balik tentang pelanggan. Jika 85% pelanggan puas dengan layanan ini bisa menjadi indikator bahwa strategi memenuhi ekspektasi audiens. Kemudian ada metode pengendalian dan penyesuaian strategi. Metode ini pengendalian dan penyesuaian strategi dalam perusahaan berfokus pada penerapan pendekatan pemasaran yang tersegmentasi untuk memastikan relevansi produk dengan audiens yang tepat. Maksudnya, metode ini tuh berfokus pada penyesuaian strategi berdasarkan analisis hasil yang diperoleh gitu. Ini juga penting untuk memastikan produk tetap relevan dan dengan audiens gitu. Contohnya, misalkan analisis kinerja bulanan. Setiap akhir bulan gitu, tim pemasaran menganalisis data hasil kampanye media sosialnya gitu untuk melihat mana yang kinerjanya baik dan mana yang tidak. Jika sebuah iklan tidak mencapai target interaksi, strategi akan disesuaikan dan mencoba format konten baru atau platform yang berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu ada kesimpulan ya. Jadi PT Mahir Berlian Pusaka itu sebagai perusahaan developer perumahan di Sukabumi memiliki posisi yang cukup kuat dengan keunggulan strategi pemasaran digital dan inovasi produk gitu. Analisis pastel juga menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dengan tantangan utama dari faktor politik, terus ekonomi, dan teknologi gitu. Melalui analisis SWOT teridentifikasi bahwa perusahaan memiliki kekuatan dalam hal strategi pemasaran yang visioner gitu, kemampuan digital marketing yang baik juga, dan alokasi strategi properti. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apa ada tambahan, teman-teman? Oke, dicukupkan ya untuk pemaparan daripada analisis kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan penuturan atau kurang lengkapnya informasi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.